Hai, ini channel aku seperti biasa, Kamar Bubi dan Podcast. Jangan lupa ya, tonton terus karena kita pasti akan selalu bertemu. Bye. Selamat pagi Bu, di sini saya Lamina Rumondang Sihaan dengan NIM 170-103-1010 akan menjelaskan tentang pemeriksaan ANC. Di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan ANC, ada baiknya kita mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu, dan alat-alatnya ada pada slide berikut. Baiklah, apabila ibu ataupun keluarga baru datang pada klinik kita bisa sambut pasien terlebih dahulu dengan ramah, kemudian kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah kita perkenalkan diri, selanjutnya kita menjelaskan tujuan dari pemeriksaan ANC ini, yaitu yang pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga kita dapat mengetahui apakah ibu mengalami tanda dan gejala bahaya dalam kehamilan, seperti contohnya yaitu hipertensi, kemudian apakah ibu mengalami DM, kemudian apakah ibu mengalami penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan anamnesa, ada 4 bagian. Yang pertama adalah riwayat persalinan saat ini. Kita bertanya tentang HPHT ibu, kemudian kita bertanya apakah keluhan yang dialami ibu saat ini dan apakah ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan. Yang kedua yaitu riwayat persalinan sebelumnya. Apakah ibu sebelumnya mengalami persalinan SC ataupun normal, kemudian apakah ibu mengalami perdarahan, dan jumlah kehamilan berapa pada saat ini. Selanjutnya yang ketiga adalah apakah ibu pernah menderita penyakit atau sedang menderita penyakit tertentu seperti hipertensi, DM, jantung, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah yaitu tentang keadaan status ekonomi. Yang pertama kita tanyakan adalah apakah keluarga dan ibu menginginkan persalinan ataupun kehamilan saat ini. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ANC, yaitu ada 10 bagian. Yang pertama yaitu pemeriksaan tinggi badan. Nah, tinggi badan ini sangat penting kita lakukan adalah untuk mengetahui apakah tinggi badan ibu di bawah 150 atau tidak, karena dikhawatirkan apabila ibu mengalami tinggi badan di bawah 150, ibu susah mengalami yang namanya persalinan normal. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemeriksaan berat badan. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan vital sign. Yang pertama, tekanan darah. Normal tekanan darah adalah 120/80 mm hidrogium. Yang kedua yaitu nadi, normal yaitu 70 sampai 80 kali per menit. Kemudian pernafasan yaitu 10 sampai 20 kali per menit, dan suhu tubuh orang dewasa yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan lila. Nah, kita ukur lila ibu dengan menggunakan pita lila. Kita ambil pada bagian lengan bahu, kemudian pada bagian siku bagian luar, kemudian kita tentukan bagian tengah. Nah, kemudian kita ukur dengan menggunakan pita lila. Nah, normal dari lila ini adalah 23,5 cm. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini kita lakukan mulai dari bagian kepala. Namun kita untuk sebelum melakukan pemeriksaan fisik ada beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu inspeksi dengan melihat. Yang kedua yaitu palpasi dengan meraba. Kemudian yang ketiga yaitu perkusi dengan mengetuk. Kemudian yang keempat yaitu ada auskultasi dengan mendengar. Kita mulai dari pemeriksaan pada bagian kepala. Pada bagian kepala kita inspeksi terlebih dahulu rambut. Kita lihat apakah rambut ibu berwarna kekuningan atau tidak, apakah kering atau tidak. Nah, apabila ibu mengalami rambut kuning kemudian kering seperti jagung, nah yang kita khawatirkan adalah ibu bisa mengalami yang namanya kwashiorkor. Selanjutnya kita bisa melakukan palpasi atau dengan meraba kepala ibu dengan memperhatikan apakah terdapat kotoran-kotoran pada kepala ibu. Kemudian pada bagian wajah. Nah, pada bagian wajah ini kita lihat pertama sekali adalah bentuk dari wajah, apakah simetris atau tidak, kemudian apakah terdapat odem, kemudian bagian wajah itu berwarna pucat atau tidak. Selanjutnya pada bagian mata. Nah, pada bagian mata kita perhatikan pada konjungtiva, yaitu apakah anemis atau tidak, kemudian pada ekterus.
Kemudian selanjutnya pada palpebra, kita raba dengan menggunakan jempol, kemudian kita usapkan secara perlahan, kemudian kita lihat palpebra ibu. Selanjutnya pada bagian hidung. Nah, pada bagian hidung kita lihat terlebih dahulu bentuk dari hidung ini simetris atau tidak, kemudian apakah terdapat polip atau tidak. Selanjutnya pada bagian mulut. Nah, pada bagian mulut ini kita perhatikan kebersihan mulut, kemudian kita perhatikan kebersihan lidah, kemudian kita perhatikan apakah terdapat stomatitis, kemudian pada dentis ataupun gigi kita perhatikan apakah terdapat karies, kemudian apakah terdapat gigi yang berlubang seperti itu. Nah, apabila ibu mengalami masalah pada gigi, yang kita khawatirkan adalah ibu mengurangi ataupun ibu kekurangan yang namanya kalsium. Telinga kita lihat apakah terjadinya pengeluaran atau tidak. Kemudian kita lihat apakah terdapat kotoran-kotoran pada telinga. Selanjutnya setelah ke telinga, kemudian kita pada pemeriksaan pada bagian leher. Nah, di leher kita lihat terlebih dahulu apakah bentuk leher ini simetris, apakah terjadi odem. Selanjutnya kita raba apakah pada leher terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya pada bagian mamai ataupun pada bagian payudara, kita lihat terlebih dahulu bentuk dari payudara itu sendiri simetris atau tidak, kemudian apakah mengeluarkan cairan atau tidak, kemudian kita lihat apakah terdapat areola mamai, kemudian puting susu. Nah, apabila puting susu ibu masuk ke dalam, kemudian ibu merasakan denyut pada saat dilakukan pemeriksaan ataupun palpasi pada payudara ibu, kita anjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara. Tujuannya adalah untuk melancarkan peredaran pada payudara sehingga ibu tidak merasakan lagi yang namanya denyut ketika payudaranya sedang disentuh. Selanjutnya pada pemeriksaan aksila ataupun ketiak. Nah, di sini kita lakukan juga palpasi. Kita angkat tangan ibu ataupun pasien, kemudian setelah kita angkat, kemudian kita lakukan pemeriksaan mulai dari pangkal payudara hingga sampai pada ketiak ataupun aksila. Nah, di sini kita perhatikan apakah terjadinya pembengkakan pada aksila ibu. Setelah dari pemeriksaan aksila, kemudian kita langsung pemeriksaan pada bagian abdomen. Yang kita lakukan adalah inspeksi. Yang pertama kita lihat apakah terdapat linea alba ataupun nigra pada perut ibu. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan palpasi ataupun Leopard. Yang pertama yang kita lakukan adalah sebelum melakukan Leopard, kita menyuruh ibu untuk berbaring pada tempat tidur, kemudian kaki ditekukkan yaitu 45 derajat, kemudian bisa kita tumpukan dengan menggunakan bantal pada kaki ataupun paha bagian dalam ibu. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan Leopard pertama, yaitu untuk menentukan bagian apa yang teraba pada fundus, kemudian untuk menentukan TFU ataupun tinggi fundus. Kemudian selanjutnya, Leopard kedua tujuannya adalah untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Apabila teraba keras memapan, yang kemungkinan itu adalah punggung. Namun apabila teraba bagian alat-alat ekstremitas seperti bola-bola kecil, yang kemungkinan itu adalah bagian kaki ataupun tangan. Selanjutnya Leopard ketiga. Leopard ketiga ini adalah untuk menentukan bagian apa yang teraba pada bagian bawah, apakah kepala ataupun bokong. Apabila keras, bulat, belenting, itu adalah kepala. Kemudian apabila teraba bagian lunak, kemungkinan itu adalah bokong. Selanjutnya pemeriksaan Leopard keempat. Leopard keempat ini kaki ibu diluruskan, kemudian pemeriksa ataupun bidan menghadap pada kaki ibu. Setelah menghadap kaki ibu, kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopard keempat, yang dimana kita bisa melakukan penelusuran dengan menggunakan jari-jari. Apabila jari-jari kita itu bertemu ataupun divergen, maka itu belum masuk PAP. Namun apabila jari-jari ketika kita sudah melakukan pemeriksaan namun jari-jari kita tidak bertemu, itu yang namanya
divergen ataupun sudah masuk pada PAP. Pemeriksaan DJJ dengan menggunakan monoral ataupun Doppler, kita letakkan pada dinding perut ibu, kemudian pada puncu maksimum kita letakkan monoral, kemudian kita dengarkan DJJ, yaitu normal DJJ 120 sampai 160 kali per menit. Lakukan pemeriksaan genitalia eksternal, kita lihat apakah terdapat kotoran, kemudian apakah kita lihat apakah terdapat varises pada genitalia ibu. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan atau mengukur panggul dengan menggunakan jangka panggul. Yang pertama adalah distansia spinarum, kita letakkan jangka panggul pada sias atau spina iliaca anterior, superior, sinistra dan dextra. Normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Kemudian distansia cristarum, kita letakkan jangka panggul pada crista iliaca anterior, superior, sinistra dan dextra. Normalnya yaitu 28 sampai 30 cm. Kemudian yang ketiga adalah konjugata eksternal, yang dimana kita letakkan jangka panggul pada bagian simpisis, kemudian hingga pada bagian sias, dan normalnya ini adalah 18 sampai 20 cm. Selanjutnya yang keempat, kemudian kita mengukur panggul luar, yang dimana kita letakkan jangka pada bagian sias, kemudian kita letakkan ke simpisis. Ini menggunakan pita ukur, kemudian setelah dari sias kemudian ke lumba 5, kemudian pada lumba 5 kembali ke sias, dan dari sias kembali ke simpisis, dan ini normalnya adalah 80 sampai 90 cm. Nah, mengapa pengukuran panggul ini penting dilakukan pada pemeriksaan ANC? Karena apabila ibu mengalami yang namanya ataupun orang-orang disebut yaitu pinggul sempit atau panggul sempit, dikhawatirkan ibu susah untuk melahirkan secara normal karena akan membahayakan dari si ibu dan si janin, terlebih apabila bayi mengalami yang namanya makrosomia. Oleh karena itu pengukuran panggul ini penting kita lakukan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan CVAT, yang dimana costovertebra angel tenderness. Pada lumba 5 kita lakukan gerakan ataupun perkusi, mengetuk pada bagian lumba 5, kemudian kita ketuk bagian lumba 5 itu. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan bagian alat ekstremitas bawah. Yang kita lihat adalah apakah kaki ibu ini mengalami odem atau tidak. Apabila odem, kemudian kita melakukan gerakan menekan secara perlahan, kemudian kita lihat apakah ketika kita tekan munculnya itu kembali seperti kulit semula itu lama atau tidak. Apabila lama, kemungkinan ibu mengalami yang namanya hipertensi. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan refleks patella. Nah, tujuan dari pemeriksaan refleks patella ini adalah untuk mengetahui apakah sistem saraf otot pada patella ini berfungsi atau tidak. Apabila berfungsi, maka ibu akan mengalami refleks secara tiba-tiba, yaitu dengan menendang. Kita lakukan adalah pemeriksaan lab, yang dimana kita bisa melakukan pemeriksaan protein urin, kemudian HB atau hemoglobin, dan yang ketiga adalah glukosa urin. Nah, setelah semua pemeriksaan telah selesai kita lakukan, kita menjelaskan kepada ibu bahwa tidak ada tanda dan gejala yang dapat membahayakan si ibu ataupun si janin. Kemudian kita bisa memberikan beberapa konseling agar ibu beristirahat dengan cukup, kemudian memakan makanan dengan 4 sehat 5 sempurna, kemudian selalu melakukan gerakan-gerakan ataupun aktivitas-aktivitas dengan baik, dan melakukan kegiatan olahraga seperti itu. Nah, setelah selesai kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada ibu karena sudah datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan, dan kita anjurkan ibu untuk datang ke klinik kembali apabila mengalami keluhan-keluhan lainnya. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai pemeriksaan ANC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore.